أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan waktu yang lalu berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pembahasan waddinu, agama Islam ini sumbernya adalah kitab Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Islam tidak ada campur, yaitu campur tangannya atau campur dengan pemikiran tidak boleh, atau budaya dimasukkan Islam tidak boleh, karena Islam itu wahyu dari Allah, atau perasaan kita masukkan dalam Islam ya, atau hasil musyawarah kita tetapkan ini adalah Islam, tidak diperkenankan. Dan Islam itu kita yang membutuhkan, jadi bukanlah Allah Ta'ala butuh kepada kita. Allah menyuruh kita masuk Islam. Jika masuk Islam mengikuti sunnahnya beliau, masuk dalam surga. Kalau tidak mau ya masuk dalam neraka. Dan itu adalah satu hal yang harus kita fahami. Dan kalau kita kembali kepada Islam dengan bersumber Al-Quran dan hadis beliau dengan pemahaman para sahabat, itu mudah, ringan. Karena beliau bersabda ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kita tidak mampu sholat dengan berdiri, boleh sholat dengan duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Tidak mampu kita siam, boleh bayar fidyah. Nikmat kalau kita mau kembali kepada Islam, murni, tidak dicampuri dengan perasaan atau hawa nafsu. Nah, hal ini telah dijelaskan oleh sekian banyak para ulama. Di antaranya qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ahli ilmi, yang ini kita nukil, yaitu dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, inna awwala man istakmalal qiyasah, pertama kali yang menggunakan kias. Kias itu maknanya analogi, membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Islam itu tidak dibandingkan, karena Islam itu sudah benar. Mau dibandingkan dengan apa? Barang siapa sesungguhnya pertama kali yang menggunakan kias itu adalah iblis. Nah, kata kalau Allah Ta'ala menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, semuanya mau sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba, enggan, wastakbara, dan merasa sombong, wa kana minal kafirin, termasuk orang kufur. Dan kesombongan, dan iblis memakai kias, ana khairum minhu, ya Allah, aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin, karena engkau ya Allah menjadikan saya dari bara api. Kemudian wa khalaqtahu min tin, dan engkau menjadikan Nabi Adam dari tanah. Ini kiasnya, analoginya iblis. Mengapa tidak mau sujud? Adam jadi dibuat dari tanah, kenapa api harus sujud kepada tanah? Itu logikanya iblis. Yang seperti itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, bahkan mereka dikutuk
masuk di dalam neraka jahanam. Ini menunjukkan Islam tidak boleh kita bawa-bawa kepada pemikiran. Yang jelas Islam itu tidak bertentangan dengan akal. Karena Allah Ta'ala menciptakan manusia dan Allah Ta'ala menyuruh kita ibadah. Mustahil perintahnya itu yaitu bertentangan dengan akal kita. Cuma akal manusia itu ada kalau mengikuti hawa nafsu. Bayangkan orang mencuri, itu menurut fitrahnya itu salah, dengan bukti dia sembunyi. Tapi karena hawa nafsunya yang kuat, maka kebenaran itu tertolak dengan hawa nafsunya. Ini satu contoh. Haitsu lam yud'ina li amrihi sallallahu alaihi li amri rabbih azza wa jalla. Nah, dikatakan iblis ini dia masuk neraka jahanam karena tidak mau tunduk kepada perintahnya Allah. Bagaimana kita tidak tunduk kepada perintah Allah? Semua yang kita butuhkan ini murni dari Allah. Kita sehat, kita mendapatkan rezeki, dimudahkan urusan kita, kita lapang, itu semuanya dari Allah. Tidak ada yang dari orang tua kita dan tidak ada yang dari orang lain. Bal aradahu bi qiyasin fasidin, tetapi iblis ini menolak sujud ini dengan kias yang batil. Kias yang batil gimana? Api dianggap lebih baik daripada tanah. Itu salah. Kalau seandainya api itu lebih baik daripada tanah, tentunya api lebih banyak manfaatnya daripada tanah. Kita mau menanam tanaman di api tidak bisa hidup. Tanah itu kita injak juga mau, kita gali juga mau, dan kita buat bangunan mau. Bayangkan kita memegang api terbakar, kita memegang tanah tidak. Namanya dia iblis ini, dia menggunakan rasionya yang tidak cocok dengan akal yang sehat. Nah, agama jangan disamakan dengan pemikiran orang. Islam jangan disamakan pendapatnya orang. Karena orang punya pendapat itu berdasarkan dengan pemikiran, sedangkan Islam berdasarkan wahyu. Kala Ibn Abil Izzi, berkata Al-Imam Ibn Abil Izzi, pensyarah kitab Aqidah Thahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, kullu man qala bi ra'yihi, semua yang berkata dengan pendapatnya, au dzauqihi atau perasaannya, au siyasatihi atau yaitu politiknya, ma'wujudin nasi, padahal sudah ada dalil, ya. Au aradan nas, atau menolak dalil, bil ma'quli, dengan suatu yang kita terima oleh akal kita, faqad dhaha iblisa, berarti orang itu telah menyerupai iblis, ya. Jadi kalau memahami agama dengan pendapat, oh pendapat saya ini berarti seperti iblis. Kalau masalah urusan dunia boleh, karena urusan dunia itu menurut asalnya adalah halal. Yang halal itu boleh kita tinggalkan, boleh kita pakai. Nah, dalam masalah urusan dunia kita boleh berpendapat. Ini bagaimana kita bangun masjid, berapa ukurannya? Karena tidak ada dalam hadis masjid itu ukurannya harus sekian dan harus dari beton esri, tidak ada. Jadi urusan dunia kita boleh berpendapat dengan syarat tidak bertentangan dengan Islam. Adapun masalah urusan akidah, urusan ibadah, tidak boleh campur kita, yaitu ikut-ikut pendapat kita masuk di dalam dalil. Karena Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau agama dengan pendapat berselisih setiap orang. Karena itu kita tidak menjumpai perselisihan umat Islam ini, melainkan karena meninggalkan dalil terus berpegang kepada pendapat si A si B. Haitsu lam yuslim li amri rabbih. Kenapa dikatakan seperti iblis? Karena dia tidak mau menerima perintah Allah. Seperti sholat maghrib 3 rakaat, ya kita terima 3 rakaat, kita jalankan. Isya 4 rakaat, ya kita laksanakan 4 rakaat. Subuh kok 2, ya memang itu contohnya. Karena kita ini disuruh melaksanakan, bukan disuruh membantah. Ya. Bal qala, maka Allah Ta'ala berfirman,
ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Katanya iblis, wahai Allah, mengakui adanya Allah, saya ini lebih baik daripada Nabi Adam. Ya. Terus alasan apa iblis mengatakan lebih baik daripada Nabi Adam? Khalaqtani min narin, engkau ya Allah menjadikan saya ini dari bara api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menjadikan Nabi Adam itu dari tanah. Ini namanya logika yang tidak bisa diterima. Bahkan berapa banyak orang itu kena bahaya karena api. Api itu kecil bisa membakar sekian hektar tanah. Saya dulu pernah ke Sampit, itu ada puntung rokok ya, sedikit itu ketika di jalan terbakar sekian banyak hutan. Nah, itu bahayanya api. Makanya kita kalau tidur tidak boleh menyalakan api. Kalau kita sedang masak jadi ada kompor, tidak boleh kita tinggal. Bahaya. Bayangkan kalau rumah itu dari welit, ya, dari kayu, kena yaitu api sedikit terbakar semuanya. Tapi kalau kena tanah tidak, kena air tidak. Dan inilah logikanya iblis yang keliru. Padahal Allah Ta'ala menjadikan baiknya manusia itu bukan dari material atau materi yang diciptakannya, tapi baiknya manusia tergantung dengan amalnya. Ya. Jadi kebaikan manusia bukan tergantung dari zatnya, bukan dari suku, bukan dari kebangsaan. Makanya beliau bersabda, la fadla li arabin ala a'jamiyin illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan orang Arab dibanding dengan orang asing kecuali dengan ketakwaan. Wala li'ajamiyin ala arabin illa bittaqwa. Tidak ada mulianya orang selain Arab dibandingkan dengan orang Arab kecuali dengan ketakwaan. Karena takwa itu muncul dari usahanya orang tersebut. Bahkan juga Allah Ta'ala beliau menjelaskan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala yanduru ila ajsamikum walaki yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Maka Allah Ta'ala tidak melihat penampilannya manusia, ya, dan juga badannya kurus atau gemuk, yaitu kecil atau besar, itu bukan ukuran kebaikan. Walaupun manusia mengatakan kurus itu lebih baik, itu pendapat orang, ya. Tapi yang dinilai oleh Allah Ta'ala adalah hati, keikhlasan beramal. Wa amalikum, dan amal kita. Jadi karena apa? Amal itu usaha kita, niat juga usaha kita. Tetapi tentang fisik semata-mata dari Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang ingin kurus tidak bisa kurus, ingin jadi gemuk tidak bisa gemuk. Karena apa? Dari Allah Ta'ala. Walaupun sudah ikhtiar, wah dorong kamu menambah kemana, minum obat ini, minum obat ini, diikhtiari tetap saja. Nah, tapi kalau amal itu usahanya manusia. Walaupun manusia suatu saat dia kurus gemuk, itu bukan ukuran kebaikan, itu hanya pandangan manusia. Tetapi yang menjadi tolak ukur oleh Allah Ta'ala untuk kita yaitu amal kita. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu akan kamu warisi di antara sebabnya kamu beramal. Jadi amal inilah yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat amal timbangan solehnya, inilah orang yang mendapatkan kehidupan yang menyenangkan di akhiratnya. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi Allah Ta'ala tidak melihat penampilan diri kita, tetapi yang dilihat adalah amal kita. Selanjutnya pula, wa qad tawatarat ibaratu ahli ilmi, dan sudah banyak sekali fatwa-fatwa orang punya ilmu fi dhammil qiyas wa alihi, tercelanya kias yang batil, ya, dan juga orang-orang berpegang kepada kias yang batil. Adapun kias yang sahih boleh. Kias sahih ini begini, khamr hukumnya haram.
maka yang lebih memabukkan dari khamr itu namanya juga hukumnya khamr, itu namanya qiyas aula, seperti ganja, whisky, narkoba. Itu lebih berat daripada sekedar orang mabuk dari sebab khamr. Itu namanya itu dalam urusan apa? Urusan duniawi, ya, urusan duniawi, yaitu urusan makan yang lain. Ada ibadah tidak ada qiyas, karena sudah dijelaskan. Oleh karena itu di dalam akidah ibadah semenjak para anbiya dulu sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada perselisihan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa kana min al-usulil muttafaq 'alaiha bainas sahabah, di antara prinsip-prinsip yang sudah disepakati oleh para sahabat, wattabi'ina lahum bi ihsan, dan disepakati oleh pengikutnya para sahabat, annahu la yakbalu min akhatin qattun ayyu'aridul qur'ana, tidak boleh orang itu yaitu bertentangan, berseberangan dengan Al-Quran. Ini sudah menjadi sepakat, karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk mengatur hidup manusia. Al-Quran dijelaskan Allah Ta'ala hudal linnas, Al-Quran itu petunjuk untuk manusia, dan itu bicaranya Allah. Jadi bukan pendapat kita ini yang menunjukkan orang, tidak. Al-Quran hudal linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran untuk menunjukkan manusia. Demikian juga hadis, karena apa Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim. Wahai Nabi, aku turunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu, wahai Nabi, menjelaskan makna Al-Quran. Jadi yang berhak memperjelas ayat Quran Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, karena para sahabat memperjelas itu bersumber dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita pahami. Nah, kalau kita beribadah, berakidah, berakhlak, bermuamalah, semua ada dalil dari Al-Quran, kita tidak akan berselisih. Tapi kalau agama yang dibawa kepada pendapat si fulan jumlahnya jutaan, kita tidak akan ketemu. Nah, sekarang berapa banyak orang berprinsip agamanya ini kembali kepada perorangan, tidak boleh. Kembali kepada ketua-ketua tertentu, tidak boleh. Karena Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kamu berselisih pendapat, kembalikan mana ayatnya dan mana hadisnya. Karena semua perselisihan manusia sudah ada dalil, tinggal kita mencarinya. Kita tidak tahu, disuruh bertanya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang ahli Quran kalau kamu tidak tahu. Nikmat kalau kita ini mengembalikan semua perselisihan kepada dalil, karena Quran tidak pernah terdapat perubahan, beda dengan pendapat manusia. Selanjutnya, la biraihi, tidak boleh kita beribadah itu dengan pendapat kita. Wala dzauqi, dan juga tidak boleh dengan perasaan, oh ibadah yang enak itu begini aja, tidak boleh. Ya. Karena yang memerintah ibadah itu Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintah oleh Allah Ta'ala kecuali beribadah kepada Allah, ikhlas menjalankan agama yang lurus ini. Ya. Jadi kalau kita beragama, sholat, siam, berhari raya, bertetangga, dan juga yang lainnya, kembali kepada Al-Quran, tidak akan berselisih. Sebagaimana kita sholat 5 waktu, kita beda keturunannya, ya, beda pula sukunya, beda pula pekerjaannya. Mengapa kita tenang sholat? Karena kita kembali kepada sunnahnya beliau. Demikian juga hari raya, demikian juga siam. Menjadi perbedaan kalau mereka itu tidak mau kembali kepada sunnah. Orang haji, ketika haji pada bulan Dzulhijjah berkumpul semuanya, tidak ada yang berselisih.
Bayangkan kalau ada orang berpendapat haji itu bulan Sya'ban atau bulan Rabiul Awal, berselisih orang. Inilah nikmatnya kita kalau ingin bersatu, mengembalikan semua perkara kepada Al-Quran. Karena sebelum terjadi peristiwa sudah ada dalilnya. Beda kalau kita kembali kepada orang, mereka berpikir dulu. Dan kadangkala orang itu kembali pada hukumnya orang, terpengaruh dengan oh ini keluarga, oh ini orang ngasih duit ya. Tapi kalau kita kembali dalil, ya siapapun orang punya ilmu, ketika kita tanya insya Allah akan menjawab dan kita tidak akan dirugikan. Demikian juga selanjutnya, wala qiyasihi, dan tidak boleh pula kita berpegang ibadah itu kias, disamakan dengan sesuatu. Fa innahum sabata anhum bil barahinil qat'iyyah, karena mereka para ulama telah menetapkan ibadah ini dengan dalil-dalil yang qat'i. Yang qat'i mana yang pasti, yang tidak bisa dirubah. Wal ayatil bayyinat, dan dengan ayat-ayat yang nyata. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa bil huda wa dinil haq, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah taala membawa kebenaran dan agama yang benar. Makanya ketika beliau mendakwai para sahabat, tidak ada yang berselisih para sahabat itu. Demikian juga para tabi'in, para ulama hadis tidak berselisih. Tapi kalau manusia kembali kepada pendapat orang mesti berselisih. Oh fulan. Makanya kita ini tidak boleh membuat organisasi untuk menangani Islam. Nah, karena Islam sudah sempurna. Adapun kita organisasi berupa berserikat, masalah urusan dagang, kepemilikan, kerjasama boleh. Jadi Islam tidak perlu diatur oleh orang karena sudah sempurna. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamatina. Hari ini mana hari Arafah, telah aku sempurnakan agamamu ya. Namanya sempurna tidak boleh ditambahi. Kalau ditambahi berarti tidak sempurna, dan kalau sudah sempurna ditambahi tertuang, tertolak tambahan. Dia tidak boleh juga dikurangi, karena kalau sempurna dikurangi malah tidak menjadi sempurna, tidak boleh dirubah. Inilah kenikmatan yang harus kita syukuri. Islam ini bukan pendapatnya kiai, bukan pendapatnya ustadz, bukan pendapatnya madhab, tapi yaitu adalah wahyu Allah. Selanjutnya pula, wa annal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu petunjuk yang benar. Makanya tidak ada satu pun orang kafir yang bisa menolak Al-Quran. Bahkan berapa banyak orang masuk Islam karena dia memahami Al-Quran. Jadi tidak perlu kita memaksa orang. Seandainya mereka itu ketika taklim hadir, banyak yang menerima. Tapi kalau kebenaran yang dijauhi, bagaimana mereka akan mendapatkan yang hak? Makanya ketika Umar bin Khattab, orang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau senantiasa mendengarkan, difahami, datang petunjuk, karena Allah Ta'ala berfirman, hudal lil muttaqin. Quran ini petunjuk bagi orang mau bertakwa kepada Allah. Oleh karena dakwah tersebar bukan dengan kekerasan. Dakwah Islam tersebar dengan kebaikan, dengan dakwah. Adapun beliau perang itu karena dimusuhi, diperangi. Menurut asal beliau berdakwah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ini ayat Allah, ini tauhid, melarang yang itu dakwah. Dan alhamdulillah banyak juga orang yang masuk Islam. Jadi Islam bukan didakwakan dengan kekerasan, ya dengan hukuman, tidak, dengan dakwah. Nah, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Selanjutnya pula, fa kana al-Qur'anu huwal imamul ladzi yuqtada bihi. Quran ini menjadi imam kita. Ya. Jadi sebelum kita bicara, cari dulu dalilnya. Bolehkah saya bicara seperti ini?
Jadi Quran ini panutan kita. Karena itu apa? Karena itu wahyu Allah dan tidak berubah sampai hari kiamat. Jadi panutan kita bukan orang tua kita, bukan nenek moyang kita, ya, dan juga bukan perintis-perintis kelompok, tidak. Panutan kita Quran. Karena apa? Hudan linnas, petunjuk manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang takwa. Walihada la yujadu fi kalami akhati minas salaf. Oleh karena itu tidak kita dapati fatwanya para ulama salaf annahu aradul qur'ana bi aqlin, bahwa Quran ini bertentangan dengan akal, tidak ada. Nah, justru orang memahami din mengasah menjadi otaknya cerdas. Karena otak melulu murni tanpa ada dalil, tanpa dukungan dari Al-Quran tidak bisa. Karena otak ini bagian apa? Bagian wadah bejana, harus ada yang diisi. Kalau yang diisi kotor yang menjadi kotor. Makanya perkembangan dunia itu dulu dengan sekarang lain. Karena apa? Otaknya orang dulu dengan sekarang lain. Urusan duniawi, ya. Dulu tidak ada listrik, sekarang ada listrik. Karena urusan duniawi, ya. Namun perkembangan pula, ketika banyak perkembangan, banyak pula bencana, ya. Kalau dulu belum ada jalan tol, tidak banyak kecelakaan. Sekarang berapa banyak, rentetan 4-5 hancur. Banyak sudah tua, kepanasan dan pecah guling. Nah, itu kemajuan zaman. Ada faedahnya, juga ada pula musibahnya, ya. Dulu tidak ada internet, ya, ada orang banyak melihat kemungkaran. Sekarang banyak internet, ya. Melihat, tidak usah melihat wanita, dia tampil sendiri dia, ya itulah, ya. Jadi kemajuan urusan duniawi tidak menjamin kebaikannya orang, tapi orang maju dalam urusan dinnya menjadi baiknya orang. Kita tidak menjumpai ahli hadis kemudian menjadi sebab gegernya masyarakat, tidak ada. Karena mereka berpegang dengan Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Walihada na'am wala yadhu wala bidaukin wa wastin wa mukasyafatin. Para ulama sunnah tidak berpegang dengan perasaannya, ya. Tidak berpegang pula dengan impiannya. Karena mimpi itu kadang-kala baik, kadang-kala jelek. Dan mimpi itu tidak mesti itu benar. Wala qala qattun, dan tidak pula berpendapat ini pendapatku. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu menjumpai hati yang sahih, tolak tulisanku. Imam Ahmad diberitahu Imam Syafi'i, wahai Imam Ahmad, kalau ada hati yang sahih beritahu, saya akan kembali pada hati yang sahih. Demikian juga Imam Malik rahimahullah ta'ala berfatwa pula, apapun yang saya tulis ketika bertentangan dengan ayat Allah, bertentangan dengan hadis, maka tolaklah pendapat saya. Tawadhu'nya. Sekarang lain, ikutilah saya, ya. Dulu itu para ulama tidak mau. Bahkan sahabat Umar bin Khattab ketika dia angkat menjadi khalifah, kalau kamu tahu saya ini salah, pedangmu letakkan di leherku. Subhanallah. Ketika mau meninggal dunia, sahabat Umar mengatakan, siapa yang saya hukum padahal kamu tidak salah, hukum saya sebelum saya meninggal dunia, agar saya tidak berurusan di akhiratnya. Tawaduknya khalifah-khalifah dulu, ya. Jadi betul-betul merendahkan diri, ya. Bahkan mengaku kesalahannya. Sekarang siapa orang mengaku salah? Padahal banyak salahnya, tidak punya dalil, mengaku benar. Inilah hidup kita pada zaman sekarang dibandingkan pada zaman sahabat, jauh beda. Makanya beliau bersabda, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Paling baiknya generasi umat adalah pada masa hidupku, masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu masalah beliau langsung menegur. Bahkan ketika ada seorang laki-laki punya memakai cincin emas, diambil oleh beliau, dibuang, diuji oleh beliau, tidak mau mengambil.
Ada salah seorang sahabat, ambillah cincinmu. Bagaimana saya mengambil? Itu telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Tidak ada rasa, yaitu bahasa Jawanya gelonya atau marahnya tidak ada. Karena apa? Tidak mungkin beliau akan mencabut atau yaitu melarang sahabatnya kecuali itu larangan Allah. Nah, itulah baiknya orang dulu. Sekarang dinasihati malah melawan, ya, malah menantang, dan juga malah yang dulu tidak. Inilah baiknya orang dahulu, betul-betul menundukkan dirinya dan bersyukur ketika ada orang yang menasihati. Demikian juga selanjutnya pula, waqala wala qala qattun qad ta'arada fi hadzal aqlu wan naqlu. Tidak ada para ulama dahulu, para sahabat mengatakan, oh ini dalil ini bertentangan dengan akal. Nah, ya. Tidak ada, karena mereka sami'na wa ata'na. Beda dengan sekarang, mau ini Quran ini tidak Quran bertentangan dengan keadaan. Quran ini untuk orang Arab. Mana kata dengan Al-Quran untuk Arab? Rahmatan lil alamin. Lah kalau Quran untuk orang Arab, kita sholat pakai apa? Sholat duhur berapa rakaat kita? Ya, jadi Islam itu maunya dirusak oleh mereka, tetapi Allah tetap wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Allah Ta'ala tetap menyempurnakan agama sekalipun banyak orang yang kufur atau orang yang musyrik. Fadlan min ayyakula fayajibu taqdimul akli. Apalagi para ulama salaf tidak ada yang mengatakan kita harus mendahulukan akal, tidak ada. Beda dengan orang Mu'tazilah, orang aklaniyun, ahli kalam, mereka mendahulukan akal dulu. Kalau seandainya akal itu mesti benar, tidak salah, tentu Allah Ta'ala tidak akan menurunkan Al-Quran. Tapi ketika bangsa Arab sebelum beliau diutus oleh Allah Ta'ala bertengkar, dan juga pertumpahan darah, pencurian, yang lainnya, hidup tidak tenang, maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW dan juga menurunkan wahyu untuk mendamaikan mereka. Maka mereka menjadi damai bersatu. Para sahabat itu bukan dengan akalnya, perasaannya, tetapi dengan Al-Quran dan hadis. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, ya. Maka jadilah kami para sahabat bersaudara ini dengan din, dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita pun juga begitu dalam rumah tangga. Kalau kita cekcok antar istri dengan suami, lalu kita datangkan dalil, selesai. Makanya para ulama sunnah, ya, orang-orang yang kuat akidahnya, ibadahnya, sedikit terjadi perceraian. Karena apa? Mengakui adanya kekurangan wanita, kekurangan akalnya, kekurangan agamanya. Ya, beda dengan orang yang tidak dikendalikan dengan agama, sedikit kontras cerai, ya, yang lainnya. Padahal perceraian itu belum tentu juga menguntungkan dirinya. Memang kalau si laki-laki itu penjahat atau wanita itu penjahat, kita wajib mencerainya. Tapi kalau masalah, ya, masalah yang sepele, khilaf antara suami dan istri, bisa kita damaikan dengan kita menasihati, memaklumi tentang kekurangan agamanya, akalnya selesai, dan itu membuat sejuk pula anak. Tapi kalau sudah cerai, kasihan jadi anak, kemana dia mau pergi? Nah, wa minal qawaidil muqarrarah inda ahlul ilmi fi hadzal bab, dan di antara kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh orang punya ilmu, anna naqlas sahih, bahwasanya dalil yang benar, baik itu Al-Quran maupun hadis, la yumkin ayyu'arida al-aqlas sharih, tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat, ya. Jadi Al-Quran dan hadis tidak mungkin bertentangan dengan akal. Bayangkan kita sholat, kita siam, kita ngaji, kita berinfak, tidak ada akal kita yang menyanggah, ya. Orang yang menyanggah Islam itu karena kebodohannya, karena dikuasai oleh hawa nafsu. Dan tidak ada orang yang hidup tenang kecuali orang yang mengikuti sunnah, ya. Kenapa? Dia punya patokan, dan patokan itu tidak berubah.
Dan Allah Ta'ala menjadikan ketenangan jiwa dengan zikrullah, dengan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Karena ayat Allah Ta'ala mengatakan, na'ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Ya. Jadi ketenangan bukan dengan harta, tapi ketenangan itu dengan zikrullah. Ketenangan itu dengan ibadah. Berapa banyak orang hartanya banyak bingung terus, resah, padahal hartanya melimpah riah. Karena apa? Karena ada suatu hal yang tidak ada keimanan di dalamnya. Kemudian juga faqad bayyana dzalika bayanan syafiyan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah dijelaskan hal ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabin nafis, dalam kitabnya yang sangat mulia, Dar'u ta'arudil akli wan nakli, bantahan terhadap orang yang mengatakan Islam atau Quran itu bertentangan dengan akal. Silakan itu untuk membacanya kitab Dar'u ta'arudil akli wan nakli, barangkali sudah diterjemahkan pula. Nah, ini ulama-ulama sunnah subhanallah meluruskan pendapat-pendapat yang keliru. Berikutnya kaidah yang nomor 75, wa ashabur ra'yi wal qiyas, orang yang mengandalkan pendapatnya, agama dibawa kepada pendapat, kepada logikanya, wal qiyasi, dan kepada analogi atau kiasnya. Fit dini, dalam masalah urusan din, mubtadi'atun, itu orang ahli bid'ah, jahalatun, orang yang sangat bodoh, tidak tahu din, dhullalun, sangat tersesat. Bagaimana agama difahami dengan pendapat? Agama ini urusannya Allah, ada berhubungan dengan amal hati, amal anggota badan, ada hubungannya dengan kemasyarakatan. Yang berhak untuk mengatur, memberitahu kita hanya Allah Ta'ala dan kemudian Rasulullah SAW. Kok difahami dengan pendapat, tidak akan bisa tuntas. Karena itu tidaklah terjadi pertengkaran, melainkan karena hawa nafsu, karena otak, karena pikiran, ya. Tetapi kalau orang itu kembali kepada dalil, nikmat kita. Illa ayyakuna fi dzalika asarun amman salafa minal a'immati siqati, kecuali orang-orang yang kembali, yaitu mengembalikan semua urusannya kepada para ulama dahulu. Yang mana ulama dahulu berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal akhdhu bil asari aula, sama-sama kita kembali kepada pendapat orang, lebih baik pendapatnya ulama dahulu. Ya. Kalau din ini harus kembali kepada pendapatnya para sahabat, karena mereka telah diridhai oleh Allah, dan pendapat mereka itu muncul dari ringkasan-ringkasan Al-Quran, ringkasan dari hadis Rasulullah SAW. Berbeda dengan pendapat orang sekarang, umumnya kembali kepada perasaan. Makanya kita tidak bisa menyatukan pendapat orang sekarang. Kenapa? Munculnya dari perasaan, munculnya dari hawa nafsu. Kalau kita coba pendapatnya ulama dahulu, banyak yang cocok, walaupun tidak pernah mengadakan musyawarah untuk menyatukan pendapat. Kenapa? Karena pendapat mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, di mana-mana sekalipun berselisih satu hal, dua hal dalam masalah yang kecil, sedekah dan tidak. Ya, dalam hal-hal yang besar tidak berselisih. Masalah kita tidak berselisih. Masalah ibadah yang pokok seperti sholat tidak berselisih. Siam juga tidak berselisih. Masalah-masalah yang masalah kecil, ya, itu perselisihan ulama, itu pun tidak membawa kepada perpecahan dan juga tidak membawa kepada fanatik. Itu baiknya orang ketika kembali kepada yaitu ra'yunya, ara'i mutaqaddimin. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang beriman, kamu jangan mendahului Al-Quran. La tuqaddimu baina yadillah,
jangan mendahului Al-Quran, dan juga wa rasuli, jangan mendahului hadisnya beliau. Jadi kalau kita mau bicara supaya benar, cari dulu dalilnya. Nah, kalau kita mau beribadah supaya benar, cari dulu dalilnya. Dan ilmu itu mendahului pekerjaan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Imam Bukhari berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum kita bicara, sebelum kita beramal. Bayangkan orang membangun masjid itu bukan langsung ditata bata, tidak. Ya, dipahami dulu, ditanya dulu, ini mau bangun berapa luasnya, itu kan ilmu. Mau dibangun tingkat berapa, itu kan ilmu dulu. Ya. Terus ini temboknya dari apa, ilmu dulu. Setelah diilmui baru dikerjakan. Itu urusan dunia. Bayangkan orang beli mobil baru, dia mau nyetir langsung nubruk, perlu belajar nyetir dulu. Orang mau bengkel tidak langsung buka bau, tidak, dilihat dulu, ya, praktek dulu berapa tahun sehingga dia ingat ini ingat itu, baru dia bisa membengkel. Jadi ilmu itu mendahului segala sesuatu. Jika urusan dunia dikejar pertamanya dengan ilmu, bagaimana urusan surga? Maunya terserah, yang penting kita ibadah tidak bisa. Urusan dunia dikejar dengan ilmu, maka Islam pun, amal ibadah pun harus dengan ilmu. Oleh karena itu ayat yang pertama kali turun ilmu dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah wahai Nabi, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah Ta'ala yang menciptakan dirimu. Nah, ini perlunya kita pahami masalah sholat, masalah zakat, masalah orang mau umroh, bukan langsung berangkat, ya, tapi dipelajari dulu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal umroh, ketika berikhraman apa saja yang tidak boleh dilakukan, difahami dulu, bukan langsung berangkat. Nah, inilah kesalahan sebagian orang awam yang perlu kita benahi dengan ilmu. Begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, pentingnya kita mempelajari Islam ini dengan sedetail mungkin, baik masalah urusan akidah maupun ibadah atau muamalah kita sesama tetangga, sama keluarga. Kalau didasari dengan ilmu, insya Allah kita nikmat, bukan hanya kesejukan hidup, tetapi kita akan mendapatkan imbalan yang besar dari Allah Ta'ala dengan surganya insyaallah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.